Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali hadirkan kita dalam majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Kita berada dalam kitab nikah dan sekarang kita masuk dalam poin khutbatun nikah. Khutbah akad nikah. Khutbah kok khutbah? Napa? Khutbah nikah. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Qala al-muallifu, dikatakan oleh muallif, wa tustahabbul khutbatu baina yadil aqdi. Ya, kemarin sudah kita bahas pertemuan yang lalu tentang akad nikah. Dua rukunnya ijab dan qabul. Disyaratkan untuk sahnya satu idzinnya wali, lalu hadirnya saksi. Ya, hadirnya saksi. Kemudian ditambah lagi adanya apa? Mahar. Ya. Sudah kita bahas juga tentang wajibnya minta izin ya wanita sebelum pernikahan. Dia setuju atau tidak setuju. Kalau perawan maka setujunya adalah dengan diamnya. Kalau janda maka harus jawab dengan tegas terang mau atau tidak mau. Nah sekarang kita bahas tatkala terjadi akad nikah. Yang disunahkan adalah khutbah nikah. Wa hiya tusamma khutbatul hajah, yang dikasih nama dengan nama khutbah hajah. Jadi sebelum akad nikah maka yang akan menikahkan itu membaca khutbah nikah. Disunahkan membaca khutbah nikah, membaca khutbah hajah. Walafdhuha, dan lafadznya adalah seperti lafadz yang kita baca setiap mengawali kajian. Muqaddimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang mananya segala puji milik Allah. Kami memujinya, kami mohon pertolongan kepadanya, kami mohon ampun kepadanya, kami berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kami dan dari kesalahan amal-amal kami. Siapa yang Allah berikan hidayah kepada dia maka tidak akan ada yang menyesatkannya, dan siapa yang dia sesatkan maka tidak akan ada yang berikan hidayah petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, utusannya. Ini dibaca. Lalu membaca 3 ayat wasiat taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut. Jangan sekali-kali kalian mati melainkan kalian dalam keadaan berislam.
Kalau membaca wasiat takwa An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, takwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yakni Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu darinya diciptakan istrinya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dari keduanya ditebarkan kaum laki-laki dan kaum perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, takutlah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta, dan takutlah kalian kepada Allah terhadap hubungan tali rahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, Allah Maha mengawasi atas kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki untuk kalian amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Nah, ini wasiat takwa dibacakan. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kira-kira seandainya dibacakan tok lalu disarah ngono ya apa ya? Akad nikah disarah pisan. Ya gak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Untuk mengambil manfaat darinya bisa jadi sesuai dengan hajat dan keperluan. Ya, sesuai dengan hajat dan keperluan. Misalkan bapaknya walinya mau mengakadkan, baca ini dulu. Lalu dijelaskan sama bapaknya, ya, agar calon menantunya ini paham. Ya, dijelaskan. Tapi bayang none ngono wis. Ya, gak kuat. Ya. Iya, turun ngelakoni sih bayang nonton kayak ada gak kuat. Taib amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya sebenar-benarnya ucapan adalah Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, segala yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, segala yang bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan segala yang sesat ada dalam neraka. Nah, jadi dibacakan khutbah nikah sebelum akad nikah. Kita mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, tatkala ini dibacakan, misalkan begitu ya, dibacakan Nabi SAW membacakan kalimat-kalimat ini, para sahabat yang mendengarkannya kira-kira mereka paham nggak apa yang dimaksud? Paham. Nah, sekarang kita membaca kalimat-kalimat ini, kira-kira yang mendengarkan paham enggak? Nah, ini masalahnya. Kan gitu ya. Nah, ini masalahnya. Maka kira-kira perlu dijelaskan? Perlu. Kan begitu. Ya masalah rahmani rahmakumullahu taala, ya. Dan maknanya juga mendalam begitu. Kalau dikaitkan dengan akad nikah ya Masya Allah kan gitu ya. Dikaitkan dengan pernikahan. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Baik. Yang berikutnya, istihbabut tahni'ati bin nikah. Disunnahkannya mengucapkan selamat pernikahan. Ya, disunnahkan apa? Mengucapkan selamat nikah. Ucapan selamat pernikahan disunnahkan. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a, ya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan seseorang, ya mana tadi, mengucapkan selamat, mendoakan seseorang yang sedang selesai akad nikah, apa yang beliau baca? Qala barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair, atau barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, ya.
Semoga Allah memberkahimu, ya, mencurahkan keberkahan atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ini sebaik-baik doa yang kita ucapkan, gitu ya, kepada napa jenenge manten. Ojo ngucapno salaman wis nang anake sing akeh ngono gitu. Nah itu salah ucapan jahiliyah itu. Ya seperti itu kalau orang-orang jahiliyah dulu tanda dalam manten diucapkan seperti itu, ya. Yaitu semoga banyak anak, ya, ucapan-ucapan yang demikian dah, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Cukup barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, ya. Ini ucapan selamat kepada dia. Ya sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya as-sadaqu, mahar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan, ya, dan berikan kepada kaum wanita maharnya, ya, sebagai pemberian nihlah yang penuh dengan kerelaan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'an mari'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka menyerahkan, jika mereka sukarela untuk kalian menyerahkan an syai'in minhu, sesuatu darinya, mahar dikasihkan kepada istri. Lalu suatu ketika suami butuh, dijaluk mana? Nyelang, ngomongin nyelang nggak balik tapi ngomongin nyelang tapi gak tahu nyaur kan, ya. Tapi kalau mereka rela, fakuluhu hani'an mari'a, makanlah ia, gitu ya, yang sedap, baik, ya, dan menyenangkan. Sama seorang rahmakumullahu taala. Artinya apa? Mahar itu hak miliknya istri. Suami tidak berhak untuk mengaturnya. Tapi kalau istri kemudian rela menyerahkan dan memberikan untuk suaminya, ya nggak apa-apa. Atau dibuat untuk menafkahi keluarganya, ya nggak apa-apa juga, ya, asal rela. Begitu nih jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Teman-teman yang seangkatan dengan saya yang saya tanya, ya apa mahari bojomu si ono nggak? Wis entek kaget biyen jare ngono. Timbangan bareng. Ya. Ya, kalau di sini gimana? Wis entek mahari. Ambelas ket biyen, ya. Tapi suami tatkala menggunakan itu, usahakan dalam hatinya untuk nyaur. Ini dulu aku pernah pinjem kamu, nah kita ganteni saiki sing luwih gede, ngono. Ya, misalnya biyen napa jenenge cincin, maka sekarang gantian dengan apa? Kalung ta, gelang ta, binggel ta, opo lah gitu. Ya, untuk menyenangkan apa hatinya. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ojo menengahi gitu ya. Ganti, ya, diganti dengan yang lebih baik sekalipun itu tidak wajib. Tapi itu kan dalam rangka apa? Menyenangkan hatinya, ya. Menjaga cinta di antara kita berdua lah ngono arek. Ya, kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Fasadaqu haqqul mar'ati 'ala ar-rajul. Mahar itu adalah hak istri atas suami. Hak istri atas suami, okay? Hak istri atas suaminya. Jadi fasadaqu haqqul mar'ati 'ala ar-rajul. Hak kira apa sih ini? Kira apa sih telepon? Bentar ya. Dari Hipar. Baik jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala.
Fasadaqu haqqul mar'ati 'ala rajul. Mahar itu adalah hak wanita atas laki-laki. Wa huwa milkun laha, dan ia adalah hak miliknya. Ya, dan ia adalah hak miliknya. La yahillu li ahadin, tidak halal bagi seorang pun, ayyan kana, siapapun dia. Tidak halal bagi seorang pun, ayyan kana, siapapun dia, au ghairahu, atau yang selainnya, an ya'khudha minhu syai'a, untuk mengambil darinya sesuatu pun. Jadi tidak halal bagi seorang pun, siapapun dia, bukan ayyan ya, abang kana au ghairahu, bapak atau yang selainnya. Jadi bapaknya tidak berhak. Jadi mahar itu dibayarkan kepada siapa? Istri, bukan kepada mertua. Ya. Jadi mahar itu milik istrinya, bukan milik mertuanya. Aban kana au ghairahu, bapaknya atau yang selainnya. An ya'khudha minhu syai'an, untuk mengambil sesuatu pun dari mahar tersebut. Illa idza tabatil mar'atu, kecuali jika wanita itu rela, tabatil mar'atu nafsan bihadzal akhdhi, pengambilan ini. Jadi kalau dia rela dengan pengambilan ini, ya, kalau rela, ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Walam taj'ali syari'atu haddan liqillatihi, syariat itu tidak menjadikan batasan minimal daripada mahar. Jadi perlu kita perhatikan, satu, bahwasanya mahar itu hak istri, bukan haknya bapak, bukan haknya selainnya, murni milik istri. Tidak ada seorang pun yang boleh mengambil sesuatu pun dari mahar itu kecuali dengan izin sang istri. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya mahar itu batasan minimalnya tidak disebutkan oleh syariat, tidak ada, tidak menjadikan adanya batas minimal. Wala li kasrati, itu tidak juga pada batasan maksimalnya, tidak ada batasan minimalnya, juga tidak ada batasan maksimalnya. Lakin akan tapi hasad, ya, akan tetapi hasad, syariat itu mendorong, menganjurkan, memotivasi ala takhfifil muhuri, untuk meringankan mahar. Ingat ya, ringan, bukan murah. Ingat ya, ringan bukan murah. Ringan menurut siapa? Ya menurut calon suami. Ya, ringan menurut calon suami, bukan murah. Wa adamil mughalati fiha, dan tidak memahalkannya. Taisiran li amaliyati zawaji, dalam rangka untuk memudahkan proses nikah. Wa hatta la yu'ridu anhu syababu, agar para pemuda itu tidak berpaling darinya, li kathrati mu'natihi, karena banyaknya biaya mau nikah. Gitu ya. Artinya ringan itu napa? Napa istilahnya? Sesuai dengan orangnya jenenge napa? Hah? Ya, napa istilahnya? Duh, kok mang metu saiki ilang udah. What? Apa sih istilahnya lah? Hah? Masing-masing orang beda ini apa jenenge? Aduh, gak metu maneh. Mang muncul gak ditokno hilang saiki wis, ya. Jadi masing-masing orang itu bisa beda standar ringannya. Ya. Ya ono TV ngono lho rek sing krotok. Lali aku. Napa? Relatif, nah, kata ngomong relatif si angel ya. Ya, masing-masing orang itu beda, standar ringan itu beda. Ya orang kaya, masya Allah, pemuda kaya, hartanya miliaran, ya, mahar 100 juta, mahal.
Ringan? Ringan nggak? Bagi dia ringan, uangnya miliaran. Ringan. Itu takhfif namanya. Jadi bukan murahan, moro-moro apa mahari maca surat Ar-Rahman. Jangan begitu. Gitu ya. Mahari itu berupa harta. Itu wis gak duwe belas lho lho, kewiri nemen gitu lho. Ya, seperti Nabi SAW ada orang menikah, apa punya mahar apa? Enggak punya. Golek ono di rumah sekalipun hanya cincin besi. Nah begitu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi apa namanya ya berupa harta yang murah, harta yang ringan bagi apa manten laki-laki. Yang ringan, apa yang ringan begitu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu. Itu relatif, masing-masing orang akan beda-beda sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Ringan mahar 100 juta ya, marono emas gini-gini lah orang soge ya gak apa-apa ya, kalau kaya enggak apa-apa jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Tapi kalau tidak ya sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Dan agar tidak menyulitkan pernikahan, tidak menyulitkan pernikahan. Taib. Kemudian kata mu'alif membawakan ayat qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman wa in aradtum istibdala zaujin, jika kalian ingin mengganti istri makana zaujin, tempat istri yang lain, wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kalian berikan kepada mereka harta yang banyak sampai disebut qintar. Ya fala ta'khudhu minhu syai'a, kalian jangan mengambil dia sedikit pun. Perhatikan Al-Qur'an malah menyebut qintar. Qintar itu harta yang sangat banyak. Memberi mahar napa jenenge harta yang sangat banyak. Ya. Nabi SAW pernah napa maharnya ribuan dinar. Lek sak dinare sak dinar itu 4,25 gram emas murni 24 karat. Sak jutaan lah misalkan begitu ya. Berarti kan pinten? 4.250.000. Ping 1000. Anu hitungan dhewe. Ya. Itu banyak gitu ya. Tapi yang seperti itu ringan kan gitu ya. Menurut siapa? Yang ngasih mahar saat itu ya. Yang ngasih mahar Raja Najasyi, yang menikahkan Raja Najasyi, yang ngasih mahar Raja Najasyi, berikan mahar untuk Rasul, untuk istri Nabi yang dinikahi ya atas nama Rasulullah SAW di Ethiopia sana, di Habasyah sana, pernikahan jarak jauh ya. Seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, dengan harta yang begitu banyak ya. Artinya yang penting ringan sekali lagi relatif, kembali kepada yang nikah ya, kembali kepada yang nikah. Kalau di masyarakat kita kan gampang sekali, 200.000 seperangkat alat sholat, nah, dibayar tunai selesai kan gitu nggih. Iku sing paling paling sering gitu kan, seperti itu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Taib. Ya usahakan berupa harta. Ya usahakan berupa apa? Berupa harta yang sekiranya iso didol maneh. Ya, lek ana butuhe ya gak urungan bojone. Bisa menjualnya. Kalau ada hajat dan keperluan begitu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya cincin lah apa ya. Sekarang gelang lah atau apa begitu nggih. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Taib. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Abdurrahman ibn Aufin, bahwasanya Abdurrahman bin Auf jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi atharu sufrah, dan padanya ada bekas kekuningan. Sufrah maksudnya adalah minyak yang biasa dipakai oleh perempuan. Aromanya nampak tercium, ini aroma khas minyak wangi yang dipakai oleh perempuan di rumahnya. Ya, nah Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah itu kok ono ambune napa? Minyak wedok. Berarti iya. Mari dusel kan gitu nggih. Ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalu Rasulullah, tanya. Ya, seperti itu kan orang paham gitu ya. Jadi ada laki-laki misalkan kemudian tercium darinya apa? Aroma minyak wangi yang biasa dipakai oleh perempuan. Langsung Nabi tanya, "Mari nikah." Ya, fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansor. Bahwasanya dia telah menikah dengan seorang perempuan dari kalangan sahabat Ansor. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala kam suqta ilaiha?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berapa engkau membayar maharnya?" Qala zinatu nawatin min dahabin, yaitu 1 biji emas. Ya, 1 biji emas. Ya mbok gedene sak pira ya. Sak jempol ngono ya akeh duwe ya. Jadi 1 biji emas, masih bijian begitu ya diberikan. Bukan batangan. Batangan zaman sakniki batangan. Nah, zaman itu bijian perongkal ngono paling ya. Mari teko tambang turun diproses. Ya. Jadi zinatu nawatin min dhahab, seukuran 1 biji emas. Kala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Aulim walau bisyatin." Adakan walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Adakan walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi walimah di situ sunnah diperintahkan kepada siapa? Suami atau istri? Suami. Keluarga istri atau keluarga suami berarti? Keluarga suami. Ya. Tapi kalau budaya kita sing ngadana walimah istri, gitu ya. Maka di sini suami harus paham. Ya, dia yang napa? Dia yang membiayai. Harusnya begitu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Karena perintahnya itu bukan kepada pihak istri tapi perintahnya kepada pihak suami. Aulim walau bisyatin. Adakan walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing ya. Ya pada dasarnya pernikahan, akad nikah dan semacamnya itu sebenarnya sederhana kan itu. Sebenarnya sederhana. Saya nggarai gak sederhana itu kenapa? Gaya. Saya nggarai gak sederhana apa? Gaya. Gaya kudu nyawa ndek kene, kudu nyawa ndek kono, masyaallah kan gitu ya. Nyawa tempat sana, akhirnya biaya tambah banyak. Ya sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Ya sebenarnya sederhana. Aulim walau bisyatin. Ini menunjukkan apa? Kesederhanaan. Nabi merintah adakan walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Kan fungsinya untuk ngasih tahu tetangga kanan kiri di mana rumah tangga itu berada, di mana rumah tangga itu akan dibangun. Diadakan walimah di sana sebagai pengumuman kalau sudah nikah. Itu fungsinya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya di sana. Jadi sebenarnya sederhana, murah sederhana gitu ya. Wa an Salih bin Sa'ad, dari Sal bin Sa'ad qala, dia berkata, inni la fil qaumi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku benar-benar di suatu kaum di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, idz qamat imra'atun. Tiba-tiba berdiri seorang perempuan, faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha qad wahabat nafsaha laka. Sesungguhnya dia perempuan itu, jadi perempuan ini berdiri lalu ngomong tapi pakai bahasa orang orang ketiga.
innaha qad wahabat nafsaha lak farafiya ra'yak. Ya Rasulullah, maksudnya dia itu dirinya sendiri, dia telah menghibahkan dirinya untukmu. Lihatlah dia bagaimana menurut Anda. Jadi wanita ini datang kepada Nabi menghibahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk yang lain seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Ya, ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak oleh yang lain ya, menerima hibah. Aku hibahkan diriku untukmu, nggak oleh, nggak diterima gitu ya. Ini hanya khusus untuk Rasul, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah walinya seluruh kaum mukminin. Dia bisa menikahkan dirinya sendiri, juga menikahkan orang lain. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan yang lainnya. Ya. Jadi an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu lebih utama daripada kaum mukminin semuanya. Jadi kalau Nabi menikah, ya gitu ya, masih tidak ada walinya bisa. Ya. Nabi yang menikahkan, ya, bisa menikahkan, bisa menikahi. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib. Lalu falam yujibha, Nabi tidak menjawabnya syai'an, sesuatu pun, tidak jawab apa-apa. Artinya Nabi enggak karep. Tsumma qamati tsalitsah, lalu dia pun berdiri untuk yang ketiga kalinya. Faqalat ya Rasulullah inna qad wahabat nafsaha lak, sesungguhnya dia telah menghibahkan dirinya untuk Anda. Ini kedua, ketiga ya. Jadi diulangi sampai 3 kali. Farafiyah, maka lihat telah padanya. Ya, mara'yak, apa pendapat Anda? Dan Nabi tidak jawab. Faqama rajulun, maka berdiri seorang laki-laki dari kalangan sahabat. Faqala ya Rasulullah angkihniha, nikahkan dia, nikahkan aku dengannya. Jadi wanita tadi itu menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW sampai 3 kali, Nabi enggak jawab. Lalu seorang sahabat berdiri, nikahkan dia dengan saya Rasulullah. Qala hal indaka syai' min syai', kamu punya sesuatu? Qala la, dia jawab enggak ada. Qala idzab fatlub walau khataman min hadid, pergi cari sekalipun hanya apa? Cincin besi. Fadzaba wa talab tsumma ja', dia pergi lalu mencari lalu datang kembali. Faqala ma wajadtu syai'an wala khataman min hadid, saya tidak temukan sesuatu pun sekalipun hanya apa? Cincin besi. Ya, tidak punya sama sekali. Qala, baru tidak punya apa-apa, baru. Hal ma'aka minal Qur'ani syai'un, kamu punya sesuatu dari Al-Quran? Ya, ini baru. Gak duwe belas seteng elek, aja maneh seteng apik, seteng elek ae gak duwe. Ini ku cara biyen kan seteng elek gak duwe belas gitu ya. Ya, baru. Kamu punya sesuatu dari Al-Quran? Qala ma'i suratu kada wa suratu kada. Ya, saya punya hafalan surat ini dan surat ini. Qala idhab, pergilah. Qad angkahtu kaha bima maka minal Quran. Sekarang aku telah nikahkan kamu dengan Quran yang ada bersamamu. Sudah sah. Nabi yang menikahkan. Kalimatnya begitu saja. Sama sekali rahmanu rahmakumullah. Pergi kamu, sudah kunikahkan kalian kunikahkan kamu dengannya, dengan Al-Quran yang ada bersamamu. Jadi mahar Al-Quran itu apa? Wis paling mentok, gak diopo-opo belas ngoten lho ya. Nah, baru kemudian mahar Al-Quran. Ojo di viralno digawe mahar mahar Quran begitu ya. Enggak ya, jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala ya. Jadi harta ya jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala ya. Ya seperti napa jenenge pernikahan yang lalu ya, ada salah seorang asatidz kita, dia menikahkan putrinya, masya Allah mahari 100 juta sekian kan gitu ya, sama emas atau apa ya. Ringan, mahal tanda itu? Mahal enggak? Mahal enggak? Ya tergantung sing rabi dah. Ya, tergantung yang nikah lah. Kalau memang dia orang kaya atau anaknya orang kaya misalkan begitu ya, lalu memberikan mahar seperti itu ya nggak ada masalah, ringan baginya. Sekalipun bagi orang lain delok wi wakai gitu ya. Ya bagi dia ringan, ya ada masalah.
Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Kita lanjut. Wa yajuzu ta'jilus sadaqi kullihi wa ta'khiruhu kullihi. Dan boleh mensegerakan mahar semuanya atau menunda mahar semuanya. Boleh dibayar kontan berarti boleh dibayar utang. Wa ta'jilu ba'dhi wa ta'jilu ba'dhihi. Mensegerakan sebagiannya, menunda sebagiannya juga boleh. Nyicil. Ya. Jadi dibayar separuh. Ya, aku terima nikahnya bulan bin bulan dengan mahar sekian-sekian, dibayar separuh dulu, separuhnya belakangan. Ya boleh. Fa in dakhala biha wa lam yu'tiha syai'an jaz. Ya, dia belum memberi sesuatu pun kepada istrinya, tapi akad sudah ada, lalu mahar disepakati, tapi dia belum membayarkan apapun, dia boleh untuk menggauli istrinya. Ya, bukan berarti durung lunas, kau leh cidak-cidak, enggak ya. Ya, boleh. Wajib alaihi laha mahrul mithli. Wajib baginya untuk memberikan mahar mithil. Ya, mahar mithil. Ya, in kana lam yusammi laha mahran. Jika dia tidak menyebutkan mahar. Saat akad nikah misalkan tidak disebutkan mahar. Ya, tidak disebutkan maharnya, maka wajib bagi dia untuk membayar mahar mithil. Mahar mithil, mahar maksudnya yang urf masyarakat itu berapa biasanya. Ini mithil. Nah ini urufnya ini beda-beda. Kalau di negeri kita 1.000 wis dadi ya. Hah? Wis dadi. Gitu ya. Kalau di Saudi dulu saya pernah dengar mahar mithilnya 25.000 real. Ping no ya. Sak reali 4.000. Ping 20.000. Pakai. Ya tergantung siapa orangnya. Baik, kita lanjutkan. Masalah rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian fa in kana qad sammalaha mahran a'taha ma sammah. Kalau dia telah menyebut mahar untuknya, maka dia berikan mahar apa yang telah dia sebutkan tersebut. Ya. Wal hadara kullal hadari min adamil wafa'i laha bima syarat. Dan hati-hati dengan segenap kehati-hatian, waspada dengan segenap kewaspadaan dari tidak memenuhi syarat yang disyaratkan oleh istri. Ya, disyaratkan oleh istri. Istri bersyarat mau menikah misalkan ya, tapi dengan syarat. Maka syarat itu kalau disetujui oleh suami wajib dipenuhi, syarat apapun. Pokoknya bukan napa jenenge melanggar syariat. Napa syarat napa contoh? Ya. Syarat napa? Syarat aku enggak mau dimadu. Boleh? Boleh? Boleh. Dan suami harus memenuhinya kalau dia mau. Karena itu syarat yang diajukan, maka dia harus memenuhi syarat tersebut. Atau syarat misalkan tidak keluar dari kota ini karena harus merawat orang tua misal. Nah ini juga harus dipenuhi oleh suami. Ya, jadi syarat apapun yang tidak melanggar syariat, ya maka apa namanya itu harus dilakukan. Ya, syarat enggak mau dimadu itu melanggar syariat enggak? Enggak. Ya, itu fitrahnya kok. Ya, enggak melanggar syariat. Enggak melarang apa jenenge suaminya nikah lagi, enggak melarang. Cuma dia enggak mau, kan gitu ya. Ya. Enggak ngelarang kan. Aku cuma gak gelem dimadu, enggak ngelarang sama Nabi mana, enggak ngelarang. Cuma aku enggak mau dimadu.
Misal dia memberikan syarat seperti itu, ya ditunaikan. Ya. Jamaah rahmani rahimakumullahu taala. Dan kalau suaminya ndak mau, yo golek bojo liyane, kan ngono ae. Kan beres toh? Beres kan gitu ya. Jadi sudah bayangannya dulu aku nanti nikah ini nikah lagi lalu dapat istri syaratnya ngono, yo liyane. Ojo medenteng dan ojo mbujui, ya. Seperti itu ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahaqqu ma'awfaitum minasyuruti." Syarat-syarat yang paling berhak kalian penuhi, antufu bihi, yang kalian harus memenuhinya, mastahlaltum bihil furuja. Apa yang dengannya kalian halalkan kemaluan. Ini syarat yang wajib dipenuhi. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya, yang wajib dipenuhi. Dan ada pertanyaan begini, pertanyaan dari ibu-ibu. Ustadz, nanti kalau saya di surga, boleh nggak saya minta agar suami saya itu milik saya sendiri, dia nggak punya istri lain selain saya? Waduh. Ya nopo ngene iki. Jawabane apa? Bu, sampeyan iki nyusano wong lanang ae. Dik donya gak gelem dik matu, dik swarga gak gelem dik matu. Ya, seperti itu. Baik. Nah, itu masih omongannya orang masih di bumi. Ya, kalau sudah di akhirat, di swarga, dicabut kedengkian dalam dirinya, dicabut semuanya. Ndak ada begitu, itu ndak ono. Ndak ono wong napa jenenge widodari ngono iku gak ono. Ya, kenapa? Sudah dicabut apa? Ghil, kedengkian, ketidaksukaan dan seterusnya. Sampai disebutkan di dalam sebuah asar, tatkala suami itu mendatangi istrinya yang pertama di surga misalkan, yakni istrinya dunia, ya, setelah lama bersama dengan dia, lalu istri itu berkata, "Suamiku, aku tahu engkau tidak akan pernah bosan denganku, sebagaimana juga aku tidak pernah bosan denganmu. Tapi di sebelah sana ada istrimu yang lain. Kamu datang ke sana." Wah, itu swarga. Iku swarga gitu ya. Ya, lendek donya jarang-jarang sing ngoten niku ya. Waduh, dikabyuk rek. Babon nama dikabyuk. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Fa in mata az-zawju ba'dal 'aqdi wa qabla ad-dukhul, jika suami wafat setelah akad dan sebelum menggauli istri wafat, falil mar'atil mahru kamilan, maka wanita itu berhak mahar sempurna, semuanya harus diberikan. Ya, kan ada kemarin itu ada akad nikah suaminya meninggal, ada lagi akad nikah istrinya meninggal, kan itu ya. Nah, dua kejadian terjadi. Pas akad nikah istrinya meninggal, pas akad nikah kemudian suaminya serangan jantung meninggal, ya. Saking senengnya apa? Apa? Nama? Oh, mikir mah. Enggak, ya Allah, hasil memang ajalnya datang saat itu, ya. An Alqamah, dari Alqamah, kala dia berkata, utia Abdullah, ya, didatangkan Abdullah fi imra'atin tazawwajaha rajulun, pada seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki, thumma mata anha, lalu laki-laki itu wafat meninggalkannya, walam yafrid laha sadaqan, dan dia tidak menyebutkan, mewajibkan untuknya satu mahar pun, artinya enggak disebutkan maharnya, ya. Jamaah rahmani rahimakumullahu taala, jadi belum menentukan maharnya, ya. Walam yakun dakhala biha, dan belum menggaulinya, akad nikah belum menggauli, kemudian dia mati. Saat akad nikah maharnya enggak disebut. Qala fakhtalafu ilai, lalu mereka berselisih pendapat kepadanya. Faqala, lalu dia berkata, ara laha mithla mahri nisaiha, saya berpandangan bahwasanya dia punya hak mahar mithil,
seperti wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Wanita-wanita yang ada di sekitarnya itu kalau dinikahi maharnya berapa? Dia berhak mahar itu. Walahal mirath, dan dia berhak hak waris. Dia sudah berhak hak waris. Ya, walaihal iddah, dan dia wajib ada iddah. Masa iddah ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Fasyahida Ma'qil ibnu Sinan al-Asja'i anna nabiyya qadha fi Birwa' binti Wasyik bimisli ma qadha. Ya, kemudian Ma'qil bin Sinan al-Asja'i bersaksi bahwasanya Nabi SAW pernah memutuskan urusannya Birwa' binti Wasyik seperti apa yang telah dia putuskan. Jadi seperti itu, kalau akad nikah sudah terjadi, suaminya meninggal, belum menggauli istrinya, maka istri itu 1 berhak mahar sempurna, 2 dia wajib iddah, 3 dia punya hak waris. Dia punya hak waris. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jelas insyaallah ya. Yang berikutnya, mata yustahabbul bina. Mata yustahabbul bina, kapan disunahkan suami untuk serumah dengan istrinya? An Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala naqala, dia berkata, tazawwajani Rasulullah fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi aku dalam bulan Syawal, wa bana bi fi Syawal, dan bangun rumah tangga napa jenenge serumah juga dalam bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni, maka istri yang mana, kata beliau, yang lebih beruntung daripada aku, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat tastahibbu an yadkhula nisa'uha fi Syawal, dan Nabi itu senang, wa kanat tastahibbu, dan Aisyah itu senang, ya, agar suami itu serumah dengan istrinya di bulan Syawal, ya, makanya bulan Syawal bulan nikah, ya, bulan api, bulan baik untuk menikah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serumah dengan istri-istrinya habis nikah di bulan Syawal. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, di bulan Syawal. Ya, jadi kalau mengadakan akad nikah mantu atau apa di bulan Syawal, sunnahnya adalah di bulan Syawal, sebagaimana Rasulullah dan juga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskannya. Ramadan boleh? Ya boleh, oh, tapi ngengkrek len Ramadan. Ya. Tapi bulan Syawal, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, menggabungkan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan hari raya juga kebahagiaan apa? Nikah, ya. Baik. Yang berikutnya, ma yustahabbu fi'lu idza dakhala ala zaujatihi. Apa yang disunahkan untuk dilakukan jika masuk mendatangi istrinya? Yustahabbu lahu an yulatifaha. Disunahkan baginya untuk berlemah lembut kepada istrinya. Ka'an yuqaddima ilaihi syai'an minasyarabi wa nahwihi, seperti menyuguhkan sesuatu berupa minuman atau semacamnya. Suami ngambilkan minum diberikan kepada istrinya. Sana ini apa? Diwalik. Ya? Diwalik. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Di antara hikmahnya saat itu suami istri baru kenal. Wah, maksudnya kan baru
baru kenal. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Suami menunjukkan kelembutannya kepada istrinya, gitu ya. Bawakan apa jenenge minuman atau susu atau apa. Ya, li hadis Asma binti Yazid. Berdasarkan hadis Asma binti Yazid qalat inni qannaitu Aisyah li Rasulillah. Dulu aku menemani dan dandani Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ji'tuhu, lalu aku datang kepada beliau, fada'autuhu li jilwatiha, ya. Kemudian aku napa jenenge mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku panggil beliau untuk napa mendatangi Aisyah. Faja'a fajalasa ila jambiha. Maka Nabi pun datang lalu duduk di sisi Aisyah. Fa'utiya bi'ussi labanin fasyarib. Lalu kemudian didatangkan napa jenenge gelas besar berisi susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba, minum. Tsumma nawalahan nabiyyu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan susu itu kepada siapa? Aisyah. Fa khafadat ra'sa wastahyat. Aisyah kemudian nunduk malu, gitu ya, malu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Asma, lalu Asma berkata, kata Asma, fantahartuha, ya, ambil gelas itu, ya, aku bentak dia. Fantahartu, aku bentak Aisyah. Wa qultu, aku katakan kepada Aisyah, khudi min yadin Nabi, ambil dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, lalu Asma berkata, fa akhadat fasyaribat syai'an, lalu dia mengambil, lalu dia minum sesuatu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi apa? Susu. Ya, diminum dulu kemudian diserahkan kepada istrinya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Ya, proses kayak begini ya ojo di depan apa jenenge orang banyak, ono tulang-tulangan ditonton wong akeh. Yes, itu apa namanya? Enggak baik ya, masalah rahmanu rahmakumullahu taala. Apalagi dalam keadaan seperti itu biasanya wanita itu napa berhias secantiknya, ojo dipamerno kan gitu ya, nang halayak kan gitu ya, disimpen dewe begitu ya, dipisah manten laki-laki dengan manten kok mantennya, tamu laki-laki dengan tamu perempuan dipisah begitu. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Taib, yang berikutnya wayam bagi an yadu ayadahu ala muqaddamati ra'sihi, dan selayaknya seyogyanya suami itu meletakkan tangannya di bagian depan kepala istrinya. Wa yusammillaha ta'ala, lalu membaca bismillah, wa yada'u bil barakah, lalu berdoa dengan keberkahan. Wa yaqulu ma jaa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa berkata dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu idza tazawwaja ahadukum imra'atan, jika salah seorang di antara kalian menikahi seorang perempuan, awishtara khadiman, atau membeli pembantu budak, falyakhudh binasiyatiha, maka hendaknya dia ambil ubun-ubunnya, wal yusammillah azza wa jalla, lalu membaca bismillah, wal yad'u bil barakah, lalu hendaknya dia berdoa keberkahan, wal yaqul, dan hendaknya dia berkata, Allahumma inni as'aluka min khairiha, ya Allah sungguhnya aku memohon kepadamu bagian dari kebaikannya, wa khairi ma jabaltaha alaihi, dan kebaikan apa yang kau tetapkan ciptakan atasnya, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi, ya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang kau tetapkan atasnya. Ya. Ngono apian? Ono sing iya, ono sing enggak, wis kasep. Wis mari, wis beyen kan gitu ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian wa yustahabbu lahum an yusalliya rak'ataini ma'an, disunahkan bagi keduanya untuk salat ya 2 rakaat bersama. Li'annahu manqulun anis salaf, dikarenakan ia dinukil dari salaf, ya, diajak untuk salat 2 rakaat. Ya. Napa? Nggih, berjamaah enggak apa-apa.
ya, 2 rakaat. Wa fihi atharan, dan padanya ada 2 athar. Al-awwal, yang pertama, an Abi Sa'idin maula Abi Usaid, dari Abu Sa'id maula Abu Usaid, qala tazawwajtu wa ana mamluk, aku menikah sementara aku masih budak. Fada'utu nafaran min ashabin Nabi, aku undang beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihim Ibnu Mas'ud, di tengah mereka ada Ibnu Mas'ud wa Abu Dzar wa Khudzaifah. Qala, lalu dia berkata, wa uqimatis salatu, didirikanlah salat. Qala, lalu dia berkata, fadhahaba Abu Dzarrin liyataqaddam, lalu Abu Dzar maju, ya apa namanya, pergi untuk maju. Faqalu, lalu mereka berkata, ilaika, ya apa namanya, kok terjemahannya nggak sama ya. Fadzaba Abu Dzar liyataqaddam, ya Abu Dzar datang untuk maju. Faqalu, mereka berkata, ilaika, kepadamu. Qala au kadzalik, atau memang seperti itu? Ya qalu na'am, iya. Qala fataqaddamtuna, baru aku maju, bihim, ngimami mereka, wa ana abdun mamluk, sementara aku adalah budak yang masih budak. Jadi budak ini kemudian maju ngimami. Kenapa? Karena dia tuan rumah sebenarnya. Wa allamuni, ya lalu mereka mengajari aku. Faqalu, lalu mereka berkata, idza dakhala alaika ahluka fashalli rakaatain, jika keluargamu masuk menemuimu, maka salatlah 2 rakaat. Tsumma salillah min khairi ma dakhala alik, lalu mintalah kepada Allah kebaikan daripada apa yang masuk menemuimu. Wa ta'wadz bihi min syarrih, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Tsumma sya'nuka wa sya'nu ahlik, setelah itu urusanmu dan urusan istrimu, sakarmu wis, ya. Jadi habis berdoa, habis sholat, habis berdoa, kemudian terserah, ya, kata para sahabat kepada siapa tadi itu, budak ini, ya, yaitu Abu Sa'id, ya maula Abu Usaid. Kemudian riwayat yang lain, Atsan yang kedua, an Syaqiq, dari Syaqiq, qala dia berkata, ja'a rajulun yuqalu lahu Abu Hariz, datang seorang lelaki yang disebut Abu Hariz. Faqala, lalu dia berkata, inni tazawwajtu jariyatan syabatan bikran, aku pernah menikahi gadis perawan. Wa ini akhafu an tafrukani, dan aku khawatir dia itu tidak suka kepada aku. Faqala Abdullah yani ibn Mas'ud, lalu berkatalah Abdullah yani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innal ilfa minallahi wal firqa minasyaitan, ya sesungguhnya kasih sayang itu dari Allah, kebencian dari setan. Yuridu an yukarriha ilaikum ma ahallallahu lakum, setan itu ingin untuk membuat benci, ya kepada kalian apa yang telah Allah halalkan untuk kalian. Ya, jadi makanya ada sihir tafrik, misalkan ketika memisah antara suami istri. Jadi ada istri itu melihat suaminya itu jijik, misalnya itu, ya ada sihir, kena sihir, ya atau yang semacamnya begitu, ya. Fa idza atatka fa'murha an tusalliya wara'aka rakaatain, jika dia datang kepada kamu, maka perintah dia untuk sholat di belakangmu, sholat 2 rakaat. Berarti diimami oleh suaminya. Zada fi riwayatin ukhra an Ibnu Mas'ud, datang dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud, waqul, lalu ucapkan, Allahumma barik li fi ahli, ya Allah berkailah untukku pada istriku, wa barik lahum fiyya, berkahi mereka pada diriku, Allahumma jma' bainana ma jama'ta bi khairin, ya Allah kumpulkan antara kami apa yang Kau kumpulkan dengan kebaikan, wa farriq bainana idza farraqta ila khairin, dan pisahkan di antara kami jika Engkau memisahkan kepada kebaikan. Jadi kalau kumpulkan pada kebaikan, kalau pisah juga pisah untuk kebaikan. Begitu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ini yang di apa jenenge?
diajarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian wayam bagi, dan selayaknya an yaqula hina yujami'uha, untuk berkata saat menggauli istri, bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Apal toh? Apal? Ada sampai ke apal ya, iki senggarai diwangi setan lek apal. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan setan dari kami. Wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami, ya. Jadi tatkala berhubungan suami istri baca bismillah, lalu kemudian memohon kepada Allah agar setan dijauhkan dari kami, suami istri yang sedang berhubungan. Kemudian setan dijauhkan dari hasil dari hubungan suami istri, itu anak terjaga dari setan. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW bersabda, fa in qudiya bainahuma waladun, jika ditetapkan diputuskan di antara keduanya satu anak, lam yadurruhu asyaitanu abadan, maka setan tidak akan membahayakannya selamanya. Ya, ini diantaranya. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Bisa difahami? Baik. Kemudian yang berikutnya, wa yajuzu an ya'tiyaha fi qubuliha min ayyi jihatin sya. Niki rada napa jenenge jero niki. Dan boleh mendatangi istri dari arah kubulnya, dari sisi yang mana saja, ya pokoknya di kubulnya, dengan model apa saja, dengan gaya apa saja, min khalfiyya atau min amamiyya, dari belakangnya atau dari depannya. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum, istri kalian itu adalah sawah ladang kalian. Ya, fa'tu harthakum anna syi'tum, datangi sawah ladang kalian, ya bagaimana saja kamu kehendaki, semau kalian. Ai kaifa syi'tum muqbilatan mudbiratan, semau kalian, apakah berhadapan-hadapan atau membelakanginya dari belakang. Ya, pokoknya di kubulnya, ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, kanatil yahudu taqul, orang Yahudi berkata, idza atar rajul imratahu min duburiha, jika seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakangnya, dikubul tapi dari arah belakang, ya, fi kubuliya, di kubulnya, kanal waladu ahwal, kata dia, ya, maka nanti kalau jadi anak, ya, maka anaknya itu kero ini bahasanya apa? Juling, ya, kero, wah iki biyen teko mburi. Ndak ana kaitane, ndak ada kaitannya, ya. Fanazalat, maka turun ayat, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, istri-istri kalian itu adalah cocok tanam kalian, sawah ladang kalian, datangi mereka semau kalian, ya, dengan sesuai kesepakatan dua belah pihak, ya, yang penting di arah kubulnya, ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Yang berikutnya, wa an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, ya, kana hadzal hayy minal ansar. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kana hadzal hayyu minal ansar wa hum ahlu wathanin ma hadzal hayy min yahud wa hum ahlu kitabin. Dulu, ya, hadzal hayy minal ansar, yakni kampung ini dari kampung Ansor, wa hum ahlu wathan, yang sementara dulu mereka itu adalah orang-orang pagan, penyembah berhala. Mahadal hayy min Yahud wa hum ahlu kitab, bersama dengan kampung ini dari kampungnya orang Yahudi, cecer begitu ya, bertetangga, dan mereka adalah ahlu kitab. Wa kanu yarawna lahum fadlan alaihim fil ilm, dan mereka orang-orang Ansor dulu di masa jahiliyah,
penduduk Yathrib itu masih menyebutnya sedemikian. Mereka berpandangan bahwasanya orang Yahudi itu memiliki kelebihan ilmu. Fakanu yaktaduna bi katsirin min fi'lihim, dan mereka penduduk Madinah kala itu banyak niru dari perbuatan orang-orang Yahudi. Wa kana min amri ahlil kitab, dan termasuk di antara perkara urusan ahlul kitab adalah alla ya'tun nisa illa ala harfin. Mereka tidak akan mendatangi istri gitu ya. Tidak mendatangi istri melainkan hanya dengan satu posisi saja. Satu apa? Gaya. Wa dzalika astaru ma takunul mar'ah, dan yang demikian itu lebih menutupi sang istri. Fakana hadzal hayy minal ansar qad akhadhu bidzalika min fi'lihim. Dan kampung dari kalangan Ansor itu mereka mengambil ya yang demikian itu dari perbuatan mereka orang-orang Yahudi. Wa kana hadzal hayy min Quraisy, sementara kampung ini dari golongan orang Quraisy yasrakhuna nisa syarhan mungkaron. Ya. Jadi kalau kebiasaan orang Quraisy, mereka mendatangi istrinya ya memakai berbagai macam cara, berbagai macam model dan gaya, begitu nggih. Yasrakhuna nisa sarhan mungkaran yataladzadzuna minhunna muqbilatin mudbiratin mustalqiyatin, begitu. Subhanallah, disebutkan sampai seperti itu dalam riwayat ini ya. Mereka bersenang-senang dengan para istri itu, muqbilatin dari depan, mudbiratin dari belakang, mustalqiyatin sambil bersandar, mengkurap, melumah tidak karepe. Falamma qadimal muhajirun al-Madinah, maka tatkala kaum muhajirin datang ke kota Madinah, tazawwaja rajulun minhum imra'atan minal ansar. Seorang lelaki dari kaum Quraisy menikah dengan seorang perempuan dari kaum Ansor. Kan mereka juga ada pendidikan seks, kan begitu. Ya, jadi kaum wanita Ansor ini mendengar diajari begitu kebiasaan daripada para wanita di sekitar mereka, gayane mek ngene kan gitu ya. Ya, begitu dinikahi siapa namanya? Orang Quraisy kok kaget macam-macam gitu ya. Macam-macam gitu ya. Fadzaba yasna'u bihadzalika, lalu orang Quraisy ini pun melakukan yang demikian kepada istrinya yang Ansor. Fa angkaratu alaih, maka istrinya mengingkarinya, kok macam-macam gini gitu. Wa qalat, dia berkata, innama kunna nu'ta ala harf, kami itu dulu didatangi hanya dari satu posisi saja. Fasna dzalika, lakukan kayak begitu dari satu posisi, illa kalau tidak fajdani bini, jauhi aku. Wah. Ya. Jauhi aku hatta syari'a amruhuma, hingga urusan keduanya itu tersebar. Hingga urusan keduanya tersebar. Jadi kasak kusuk desas desus begitu nggih. Kemudian fabalagha dzalika Rasulullah, lalu yang demikian sampai kepada Rasulullah SAW. Fa anzalallahu azza wajal, lalu turunlah ayat nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah tempat bercocok tanam kalian, maka datangi tempat cocok tanam kalian itu dengan cara semau kalian. Muqbilatin wa mudbiratin wa mustalqiyatin, yakni bidzalika maudhi'al waladi, gitu ya. Baik dari arah depan, dari belakang, terlentang, sembarang wis karepe wis. Ya, yang penting dari tempat keluarnya anak. Yang penting di sana, enggak boleh di tempat yang lainnya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Wa yahrumu alai an ya'tiha fi duburiya, dan haram mendatangi istri dari itu pada tuburnya. Hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, man ataha idon aw imra'atan fi duburiya aw kainan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi wanita haid, ya menggauli istrinya haid atau menggauli istrinya di tuburnya, au kahinan atau mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan apa yang dia ucapkan,
faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian kita habiskan satu poin ini. Dan selainnya baginya ya wa yambaghi lahum an yanwiya binikahi ma'ifafa nafsaihima. Meniatkan dalam pernikahannya itu untuk menjaga kesucian jiwanya. Wa ihsaniha minal wuqu'i fi ma haramallahu alaihima, dan menjaga keduanya dari terjerumus ke dalam perkara yang Allah haramkan. Yani menjaga kesucian ya. Fa innahu tuktabu mubada'atuhuma shadaqatan lahuma, maka ditulis persetubuhan di antara keduanya sebagai sedekah untuk keduanya. Jadi dua-duanya berpahala. Dua-duanya berpahala. Masallallahu rahmakumullahu taala. Ya dua-duanya sedekah. Istri mensedekahi suaminya, suami mensedekahi istrinya. Dua-duanya itu sedekah. Masallallahu rahmakumullahu taala ya. Li hadithi Abi Dzar, berdasarkan hadis Abu Dzar, anna nasan min ashabin Nabi qalu lin Nabi. Kaum manusia dari sahabat Nabi berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dzaba'alu dusuri bil ujur. Orang-orang kaya pergi dengan borong pahala, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, wa yusumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka sedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Kala, maka Nabi bersabda, walaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah jadikan untuk kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah, setiap tasbih sedekah. Wa bi kulli takbiratin shadaqah, setiap takbir sedekah. Wa bi kulli tahlilatin shadaqah, setiap tahlil sedekah. Wa bi kulli tahmidatin shadaqah, setiap tahmid sedekah. Ya. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, amar ma'ruf sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah, melarang dari kemungkaran sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian juga ada sedekah. Ya, jadi menggauli istri juga sedekah. Qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwat wa yakunu lahu fi ajr, apakah salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya lalu ada pahala baginya? Gitu ya. Qala ara'aitum law wada'a fi haram kana alaihi wizrun, bagaimana menurutmu seandainya diletakkan pada yang haram apakah ada dosa? Ya jelas ada dosa. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr, demikian juga jika diletakkan pada yang halal maka baginya pahala. Ya, jadi dua-duanya berpahala. Ya, jadi istri ya tatkala hubungan suami istri, suami dapat pahala apa? Sedekah untuk istrinya, istri dapat pahala sedekah untuk suaminya. Ya, dua-duanya dapat pahala. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Sampai bab ini pertemuan berikutnya wujubul walimah dan seterusnya insyaallah taala. Taib. Masih ada waktu berapa menit itu? Kita buka tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Fadhal. Baik, Ustaz, kami bacakan pertanyaan. Ustaz, lafaz menikahkan yang sesuai sunnah, baik yang menikahkan maupun yang dinikahkan seperti apa? Lafadznya, tidak ada lafaz yang ditentukan sesuai sunnah, tidak ada. Ya, intinya kan ijab qabul, kunikahkan kamu dengan anakku demikian marahnya diterima, saya terima nikahnya putri Anda, selesai. Sudah sah, gitu ya. Nggak harus dengan bahasa Arab, bahasa Jawa kene, turo kene, sembarang kene. Ya, yang penting jelas lafadznya. Masih ingat ceritanya Sa'id bin Musayyib? Ya, satu ketika dia itu mencari-cari muridnya, kok lama nggak datang muridnya. Suatu ketika datang. Lalu ditanya sama Sa'id bin Musayyib, kok lama nggak datang hadir di pengajian? Dijawab, istri saya wafat dan saya tidak suka napa jenenge dan saya sibuk merawat mengurusi napa jenenge istri. Ya kan biasa toh, istri meninggal kemudian ya repot ya gitu ya, atau kita terkena musibah kematian repot kemudian kan begitu nggih.
ya ada tamu datang atau apalah kan semacam itu ya repot, sehingga tidak bisa hadir dalam pengajian. Kemudian setelah itu pulang sampai di rumahnya, beberapa lama kemudian diketuk dari luar, tok di luar, dari ketuk, dibuka, ditanya siapa? Said. Bayangannya ini tidak ada Said di kota ini, di Madinah kalau nggak salah itu ya, kecuali Said bin Musayyib. Oh, barangkali guruku. Dibuka, ternyata Said, dan badannya tinggi besar. Lalu dia berkata, aku tidak suka kamu malam hari ini tidur dalam keadaan membujang. Ini anakku kunikahkan denganmu. Dibawa langsung anaknya, diseret nek burine singitan nggak ketok awale, diseret ngene, ini anakku kunikahkan denganmu. Gitu ya. Ya jelas ini murid spesial sampai diperlakukan seperti itu ya, bukan murid apa? Murid spesial berarti ya. Jadi padahal putrinya ini dilamar sama anaknya khalifah, ditolak sama anaknya khalifah, ngelamar putrinya ditolak, tidak mau. Ini dinikahkan sama muridnya sendiri. Ini aku nggak suka malam hari ini kamu tidur dalam keadaan membujang. Seperti itu. Lalu anaknya itu jalan ke depan bapaknya sambil malu-malu, ya. Kemudian diterima, ya sudah jadi istrinya. Lalu dibawa istrinya itu ke ibunya. Kata ibunya, oh jok kate apa namanya menggauli dulu istrimu, ojo sampai campur dhisik sampai tak ada no walimah. Kemudian diadakan walimah sama siapa? Sama ibunya. Ibunya siapa? Laki-laki tadi itu. Ya, kemudian walimah. Setelah saya walimah, kemudian mantenan anyar sampai 7 hari dia ndak datang majelisnya Said bin Musayyib. Kenapa? Setiap kali dia mau keluar ditanya sama istrinya, mau kemana? Mau mendatangi majelisnya Said bin Musayyib. Nggak usah ke sana, di sini saja. Seluruh ilmunya Said bin Musayyib ada padaku. Ngono ya, istrinya luar biasa ya. Ya, ulama ya, jadi alim juga anaknya dididik menjadi seorang alimah. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya apa? Mudah, tidak ada kalimat-kalimat. Yang penting kan ijab qabul, diijab ya dengan kalimat yang jelas diterima sah. Makanya kan termasuk perkara yang jidun wasluhu jidun itu nikah. Hati-hati sampean duwe adik nama jenenge wedok lalu ngomong guyon nang kancane, ayo kon tak rabekno ambek adikku ndek omah ya. Mari sakme tak terima lho, sah bisa. Ojo guyonan. Ya itu sah. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Yeah. Siapa yang lebih utama untuk membaca khutbah nikah Ustaz? Wali atau maksudnya orang tuanya atau yang menikahkan, misalkan bukan orang tuanya yang menikahkan? Ya artinya ya hukum asalnya yang menikahkan, ya, hukum asalnya gitu ya. Tapi kadang-kadang wis ndredeg wis kabeh akhirnya diambil alih sama Pak Mudin atau yang lainnya, nggak ada masalah, itu masalah teknis saja ya. Tapi kalau misalkan walinya sendiri bisa, ya itu lebih utama ya, dibacakan sambil dijelaskan dikit-dikit opo dicak ngomong dikasih wasiat takwa, diingatkan seterusnya, kemudian dinikahkan. Nah, berarti yang dimaksud tadi khutbahnya itu bukan seperti orang ceramah gitu Ustaz, tapi lebih ke yang bacaan itu tadi Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha itu Ustaz ya. Iya. Ya, kalau misalkan semuanya paham maknanya, kalau enggak paham enggak apa-apa, misalkan disampaikan ya khutbah nikah. Ya. Ceramah ya enggak apa-apa kan, itu kan biasanya ya itu masalah teknis saja, masalah apa jenenge? Budaya saja. Kalau di masyarakat kita khutbah nikah ya, kemudian akad nikah gitu ya, maruno mau itu hasanah. Itu enggak masalah, enggak apa-apa. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Nah, pertanyaan berikutnya,
Yang kami sering dapati di lapangan ketika ada pernikahan, sang perempuannya disandingkan, Ustaz. Ketika ditanya alasannya supaya kelihatan benar-benar ada pengantinnya gitu, Ustaz. Ya, apa ulangi? Yang sering kami dapati di pernikahan, calon mempelai wanitanya disandingkan ketika akad nikah, Ustaz, dengan laki-lakinya, yang mantan laki-lakinya. Ketika ditanya supaya benar terlihat kalau ada pengantinnya. Iya, itu tergantung tuan rumah aja. Itu tergantung tuan rumah aja. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya. Artinya itu ndak harus begitu ya. Kenapa akad nikah itu terjadi antara wali dengan manten laki-laki gitu ya. Jadi kalau misalkan pengantin perempuan ono di Irak kono ya sah. Akadnya di Indonesia, manten perempuan di Irak kono ya sah. Kenapa? Yang jadi urusan itu antara wali dengan manten laki-laki begitu. Masalah rahmanu rahmakumullahu taala. Jadi itu yang menjadi hukum, bukan hadir atau tidak hadirnya siapa? Manten perempuan, ya. Yang jadi ukuran di sana walinya dengan manten laki-laki, katanya. Jadi itu tidak perlu, apalagi dilihat sama orang banyak, ya. Jadi tabarruj nantinya, karena orang manten ya jelas dia akan berhias dengan sebaik-baiknya hiasan, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, tadi disampaikan boleh mengajukan syarat sebelum pernikahan, Ustaz. Tapi ketika kita mensyaratkan tertentu, ada kemungkinan kita sungkan atau tidak enak. Tapi sudah ada niat, jika nanti pernikahannya istrinya tidak perawan, bagaimana, Ustaz? Bolehkah dibatalkan, Ustaz? Ya apa ya lo? Sing ngekei syarat iki lanang ta wedok? Yang ngasih syarat lho, laki-laki kok enggak isyarat. Lanang ngasih syarat. Perempuan yang ngasih syarat. Perempuan yang ngasih syarat, bukan laki-laki. Paham insyaallah? Jadi misalkan seperti itu, Ustaz, suaminya ini inginnya dapatnya wanita yang artinya tidak ada masa lalu dan sebagainya, tapi kemudian didapati waktu setelah pernikahan ternyata sudah tidak perawan, apakah boleh dibatalkan, Ustaz? Taib. Yang pertama, masalah rahmani rahmakumullahu taala. Ini permasalahan serius nih. Masalah itu. Artinya begini, masalah rahmani sebelum menikah, suami itu harus tahu. Kan itu ya. Ojo napa jenenge kaya kucing diwadahi karung, meong-meong. Jadi harus tahu, itu yang pertama, tahu benar. Ya, tahu keadaan. Tapi juga tidak mengorek-ngorek aib dan tidak mencari-cari aib. Sudah dia dapati calon istrinya solihah, baik akhlaknya, dari keluarga baik-baik dan sebagainya seterusnya. Kemudian dia dapati ternyata misalkan tidak perawan, maka yang harus dia ke depan adalah husnudzon, karena faktor tidak perawan itu banyak. Jatuh bisa menjadikan, iya kan, begitu pecah, ya, kecelakaan dan semacamnya, banyak semacam itu, gitu ya. Sama masalah rahmani rahmakumullahu taala. Permasalahan itu seorang suami itu harus bijak, hikmah. Ya, di sanalah namanya kejantanan itu dilihat dari sana, kebijaksanaannya dan hikmahnya. Nah, kalau kemudian dari dia dapati istrinya istri solihah, baik-baik, dari keluarga baik-baik, nah, misalkan lalu dia dapati seperti itu, kemudian dia menceraikannya, ini kezoliman. Dan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezoliman, kegelapan nanti pada hari kiamat. Paham insyaallah? Nah, pertanyaan berikutnya. Sebentar, kebahagiaan itu bukan hanya dari faktor itu. Ya, kebahagiaan bukannya dari faktor itu. Kebahagiaan itu ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum seorang istri yang tidak mau dimadu oleh suami meskipun istri tidak mensyaratkan sebelum akad nikah dan istri mendapati suaminya mampu untuk mengambil bunga lain, bagaimana sikap suami? Oh, berarti suaminya ini kumbang. Baik jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya artinya begini loh nggih. Itu fitrah pada diri napa jenenge manusia wanita. Itu fitrah pada diri wanita. Tatkala dia tidak mau, ya dia dikatakan tidak berdosa. Tapi kalau dia menolak syariat ini, menolak dalam arti menolak itu tidak ridho dengan syariat ini, maka dia berdosa. Nah, tergantung kemudian suami saja bagaimana kan gitu ya. Bagaimana dia jadi seorang pemimpin. Itu kan semuanya kembali kepada suami. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin. Dia punya keinginan, lalu pemimpin yang baik itu seperti apa? Jangan melakukan kezaliman, jangan melakukan kesewenangan, jangan melakukan ketidakadilan. Kan begitu. Memang membutuhkan apa? Kebijaksanaan. Karena kan dua hal yang bertolak belakang. Fitrahnya laki-laki pengen jadi praktisi. Fitrahnya perempuan tidak mau, kan begitu ya. Nah ini kan bagaimana rumah tangga itu yang mimpin siapa? Laki-laki. Rumah tangga yang mimpin laki-laki. Bagaimana kemudian dia mengkondisikan dan seterusnya. Ya memang semuanya itu kembali kepada taufik dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, janganlah tanya lalu nguber-nguber istri, tanya tentang hukum istri yang nggak mau dimadu itu bagaimana. Wis nggak usah tanya begitu. Kamu jadi suami kayak apa dulu, kan begitu ya. Memimpin siapa? Memimpin istrinya seperti apa? Ya, memimpin istrinya itu seperti apa? Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya, karena wasil ini semua adalah pengorbanan perasaan dan macam-macam, banyak hal lah begitu. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Suami pun demikian. Sekarang sudah bahagia dengan satu istrinya, sudah bahagia teman. Lalu pengen nambah istri yang lain, itu harus diingat. Jangan kemudian merubah kebahagiaan jadi penderitaan. Sekarang sudah bahagia, alhamdulillah, itu sing nyata. Rabi maneh kan begitu ya. Loh, bisa malah misalkan kalau khawatir malah hancur, ngapain mengorbankan sesuatu yang sudah ada tampak di depan mata, kemudian mengambil sesuatu yang belum nyata. Maka harus bijak. Suami laki-laki itu harus bijak mimpin. Bukan sekedar dosa lo sampean lek nolak aku. Ya, aku pernah mendosa, bukan begitu pemimpin itu ya. Gimana nasihatnya, gimana rayuannya, kan begitu ya, kan butuh gombalisasi, ya opor macam-macam begitu. Nah begitu, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Nah, masih ada beberapa pertanyaan Ustaz yang mau dibacakan. Pertanyaan berikutnya, apakah benar ada hadis yang menjelaskan ketika berhubungan ingin anak laki-laki dengan seperti ini, jika dengan ingin anak perempuan dengan cara seperti itu? Apakah benar ada hadisnya, Ustaz? Ada hadisnya. Ya ada hadisnya, tapi bentuknya begini. Saya lupa lafadznya. Jika air suami mendahului ya, jika air suami mendahului air istri, maka jadinya laki-laki. Kalau air istri mendahului suami, jadi perempuan. Benar gitu ya. Sama rahmani rahmakumullahu taala. Ya begitu. Ada, saya lupa lafadznya. Ini ya lafadznya.
Digolekno ta? Hah? Minggu ngarep. Iya, minggu ngarep ae. Iya. Maksudnya apa dalam berhubungan? Mana yang lebih dulu? Lebih dulu suaminya atau lebih dulu istrinya? Lebih dulu apa nih? Lebih dulu keluar mani, istamnanya. Lebih dulu istrinya atau suaminya, gitu ya. Tapi itu juga tidak menentukan, tidak menetapkan, tapi bisa dicoba. Ya, tapi bisa dicoba. Ya, mas kalau rahmani rahmakumullahu taala. Nah, pertanyaan terakhir yang dibacakan, Ustaz. Yeah. Bolehkah menikah secara virtual, Ustaz? Karena laki-lakinya tidak mungkin pulang karena keterbatasan ongkos dan sebagainya. Artinya laki-lakinya ada di satu daerah tertentu, ayahnya walinya di daerah tertentu via video call gitu, Ustaz. Virtual zaman sekarang. Wallahu alam, saya nggak tahu ini. Nggak tahu saya. Baik, dari yang dibacakan sudah selesai. Barangkali ada yang mau bertanya, masih diizinkan, Ustaz? Iya, silakan. Siapa dulu? Saya yang lihat itu dulu. Izin Tat mau tanya, apabila ada seorang janda punya anak perempuan, kemudian seorang duda punya anak laki-laki, anak tersebut, anak janda dan anak laki-laki menikah. Nah, setahun kemudian si janda sama si duda tersebut menikah, apakah sah pernikahan tersebut? Terima kasih. Taib. Gampangannya ini misalkan saya balik. Ya, janda punya anak. Supaya janda punya anak, lalu duda punya anak, nikah. Anak satu anak mereka, podo anak gawan, itu bukan mahram, maka mereka boleh menikah. Paham di sini? Boleh. Jadi bapaknya sama ibunya dulu nikah, lalu masing-masing anaknya boleh, karena mereka bukan mahram. Atau anaknya dulu besan bareng ngono. Ini juga boleh, karena mereka bukan mahram, boleh. Paham ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Monggo. Ya Allah. Itu besan kok rada. Tuh besan rondo gitu ya, Pak. Cek tambah raket ngono paling maksudnya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, pernikahan itu kan dari pihak laki-laki sebagai kepala keluarga, pimpinan keluarga. Nah, tentu kewajibannya adalah untuk memberi kehidupan kepada sang istri. Gimana kalau pada saat zakat fitrah, sang suami ini ternyata nggak ada uang, nggak punya sumber, tapi istrinya punya uang, bisakah istrinya ini yang mengeluarkan zakat untuk keluarga? Boleh, enggak apa-apa. Nggak masalah. Ya. Jadi istrinya zakati suaminya, dia dan anak-anaknya, boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Pertanyaan yang kedua, dalam keluarga yang baru itu biasanya kan menyatukan dua insan yang berbeda pandangan. Kadang-kadang sering suatu ada kecocokan. Nah, kadang-kadang di sini terus terjadi suatu perselisihan. Kemudian sang suami ngasih pelajaran, dia diam. Apakah diamnya suami untuk istrinya ini ada batasan waktu atau tidak? Terima kasih. Paham enggak? Suaminya diam diceramai istri gitu maksudnya? Enggak, terjadi perselisihan. Perselisihan. Atau mungkin sang istrinya diajak hubungan, mungkin dia nggak mau, contohnya bisa gitu. Akhirnya suami kecewa dan sebagainya. Akhirnya suami mendiamkan istrinya. Lah, mendiamkan ini ada batasan waktunya atau tidak? Baik. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, mendidik istri ada tahapan. Ya, ada tahapan. Tahapan yang pertama
nasihat. Nasihat dengan lisan. Tahapan yang kedua dihajar. Ya kewalik lek sampean sing pihak laki-laki sing dihajar. Apa? Istri. Ya, dihajar itu maksudnya apa? Enggak digauli. Itu napa ini hukuman untuk istri. Jangan sampai kebalik, suami dihukum istri. Karena pemimpinan itu dipegang oleh suami. Jamaah rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian yang berikutnya kalau dihajar itu napa jenenge enggak digauli tapi sekamar. Lalu berikutnya enggak digauli tapi beda kamar. Ya, kemudian ada dipukul, misalkan semacam itu, tapi tidak pukulan yang menyakitkan. Ya, kalau pertanyaannya, misalkan mengajak istri-istri tidak mau, maka istri saat itu apa? Ya, dalam bahaya besar, karena dia melakukan dosa besar. Suami bagaimana? Ya jangan diem, dinasehati. Tapi kemudian juga harus cari tahu suami, kenapa kok istri tidak mau? Karena dia barangkali ada sesuatu yang tidak dia enakkan pada diri suaminya. Mungkin apalah sesuatu yang membuat istri itu malah aras-arasen atau menolak atau apa. Jadi seorang suami yang bijak juga harus muhasabah, melihat dirinya bukan yang sekedar menyalah-nyalakan, bukan sekedar titik dalil kan gitu ya. Nah, ini tidak baik ya dalam rumah tangga. Diluk-diluk dalil, titik dalil semacam itu ndak ndak baik. Kenapa? Karena istri itu tahu jawaban jerone suami. Sebagaimana suami tahu jawaban jerone istri. Kalau sudah berumah tangga ya tahu kebaikannya, tahu keburukannya, tahu cacatnya dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu yang dibutuhkan adalah keterbukaan. Karena bisa kita sembunyi dari istri, menyembunyikan keburukan ya, masing-masing itu tidak bisa. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, yang penting adalah keterbukaan. Ya jangan diam. Ya diam itu batasan maksimalnya berapa? 3 hari. Lebih dari 3 hari ndak kudu nyopo atau sepakatan. Ya wis Dik, kata sapa sampean 3 dina maksimal. Nah gitu ya. Lebih dari 3 hari wis pokoke kudu nyopo maneh. Ngono malah gak sida, malah guyon mari ngono ya. Memang seperti itulah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Dalam berumah tangga harus kepalanya dingin gitu ya. Sesuatu yang membuat kita marah atau apa ya dikembalikan kepada diri sendiri. Ya. Karena kalau laki-laki ya biar bagaimanapun laki-laki itu pemimpin dan dia yang bertanggung jawab. Salah dan benarnya rumah tangganya dia yang bertanggung jawab. Baik dan tidaknya rumah tangganya, istrinya dan lainnya dia yang bertanggung jawab, begitu. Jadi kalau ada masalah, kekeliruan dan sebagainya harus muhasabah. Barangkali aku yang kurang pinter mimpin. Nah begitu. Jangan sewenang-wenang tumeh dadi pemimpin lalu balik-balik dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nang bojone ya, aku iki pemimpin, kon kudu nurut misalkan begitu. Ini bukan pemimpin yang bijak ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Naam. Sudah tidak ada pertanyaan nggih? Cukup Ustaz. Baik, kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya mohon doanya, ini tadi ternyata dari ipar buliknya lagi drop ya. Semoga diberikan kesembuhan ya, bibiknya istri saya yang saudara kembarnya mertua saya ya, yang sudah wafat. Nah ini beliau sudah lama stroke hampir 17 tahun ya, hampir 17 tahun lebih ya, lebih selama itu dan berada di atas ranjang ya. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.